Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rawahu Muslim wa ghairuhu wa ba'du. Bapak dan saudara sekalian, jamaah yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lanjutkan kajian tentang kitab Ayyuhal Walad. Kitab ini sebetulnya berisi, sudah diawali semalam mukaddimahnya, tentang persoalan seorang penuntut ilmu, bahwa ada murid terdahulu itu yang dia itu sibuk, istighala, sibuk bitahsil, untuk mencapai, untuk mengejar, wa qira'atil alim, dan membaca ilmu, sibuk kejar sana kejar sini untuk mendapatkan ilmu, hingga sampai sang murid ini terkumpul semua ilmu yang terperinci, hatta jama'a daqa'iqal ilm, semua ilmu dia dapatkan. Ujungnya adalah dia mendapatkan istakmala fadailan nafs, kesempurnaan keutamaan diri, gelarnya, jabatannya, semua lengkap dia dapatkan. Tetapi di balik itu semua ternyata ada getaran di hatinya, ada terfikirkan di dalam perasaannya bahwa sekian ilmu yang dia cari itu, dia baca sekian banyak kitab, dia habiskan seluruh ilmu umurnya, wasaraftu ray'ana umri, kata dia, ala ta'allumiha, untuk mempelajarinya, wa jama'aha, dan mengumpulkannya. Namun terfikir olehnya, di antara sekian banyak ilmu itu, mana yang membawa manfaat bagi dia untuk besok dan menyejukkan dalam kuburannya. Ini yang penting. Ketika kita ngaji ilmu, ngaji apapun, tujuan utama kita adalah bagaimana supaya itu membawa manfaat untuk besok dan kemudian menyejukkan dalam kuburnya. Hingga kemudian dia menulis satu surat, dia tulis sebuah surat kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa sa'ala anhu masail, lalu bertanya tentang berbagai macam persoalan dia, wal tamasa minhu nasihah, dan mencari daripadanya nasihat, wa doa, dan doa. Wa qala, dan dia kemudian mengatakan, wa in kanat musannafatu syekh, meskipun banyak bertebaran tulisan-tulisan syekh, kal ihya wa ghairihi, seperti Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya, yastamilu ala jawabi masaili, yang sesungguhnya dalam kitab-kitab itu sudah mencakup jawaban-jawaban pertanyaanku, kata beliau. Lakinna maksudi, tetapi yang ku inginkan, yang ku maksudkan, ayyaktuba syekh, menulis surat kepada syekh ini, hajati, ada hajat, ada keinginanku, supaya ditulis
di dalam sebuah lembaran kertas. Untuk apa? Supaya nanti bisa kubawa bersama dengan aku muddata hayati, sepanjang hidupku. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan ku amalkan di dalamnya sepanjang umurku, insyaallah taala, kata dia. Jadi banyak pikiran dia, Pak. Banyak persoalan. Jadi ketika kita nih ngaji, Pak ya. Ngaji, semakin orang itu berilmu, hendaknya semakin gundah, semakin gelisah, bukan semakin sombong dengan ilmunya. Ketika kita beramal, justru sebetulnya semakin gundah, semakin gelisah kita, bukan semakin sombong. Ya, gundah itu menandakan kecintaan dengan Tuhan. Orang yang lagi jatuh cinta itu gelisah, Pak. Diterima kah kada kan gitu kan. Kayak apa juga nang mencintang di sana itu kan gitu. Nah, begitulah sebetulnya orang yang mencinta. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya tuh gundah. Hatinya itu berdebar, Pak. Bergetar hatinya. Bukan semakin merasa oh bangga aku yang paling baik. Sehingga begini Bapak Ibu, seorang ahli maksiat, namun kemudian dia merasa hatinya, kemudian dia merasakan gelisah hatinya, dia ingin bertaubat, dia menyesali, dan dia merasa dirinya itu penuh dengan dosa dan kekotoran, itu jauh lebih baik daripada seorang yang berilmu tapi dia sombong dan sok merasa paling suci. Lebih baik dia daripada seorang yang ahli ilmu, ahli ibadah, tapi merasa paling bersih, paling suci, dan paling mendapatkan surga. Nah, maka faqataba syekh, maka menulislah syekh hadhihi risalah ini ilaihi, kepadanya, fi jawabih, di dalam jawabannya. Nah, kita lihat apa yang ditulis oleh beliau. Tentu dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jawaban beliau dengan memulai kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Dan ini dianjurkan setiap kita membuat sesuatu yang baik, bila tidak dimulai dengan bismillah maka putus. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia putus. Apa kata beliau? Ya'lam, ketahuilah, ayyuhal waladul muhibbul aziz, wahai anakku yang tercinta dan yang kumuliakan. Al-aziz itu yang mulia. Atalallahu ta'ala baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibbaihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan, baqa'aka, mengekalkan engkau, bi ta'atihi, dengan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan dan mengekalkan ketaatanmu kepadanya, wasalaka bika, dan menjalankan engkau dengan sabila ahibbaihi, dengan jalan yang dicintai oleh dia. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah panjangkan, kekalkan ketaatanmu dan menjalankan kau pada jalan yang dicintai dia, jalan-jalan kebenarannya. Anda mansyuran nasihah, sesungguhnya bertebaran nasihat-nasihat itu, yaktabu min ma'dini risalah, dari banyak perbendaharaan risalah, alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka minhu nasihah, jikalau kana qad balagaka, sungguh sudah sampai kepadamu, minhu, daripada nasihat tadi,
jikalau telah sampai kepada kita. Fa ayyu hajati laka fi nasihati, maka apalagi yang kau harapkan daripada nasihatku. Bila sudah sampai nih nasihat Nabi lawan pian lewat yang kita baca, apalagi yang kau perlukan dari aku, dari sidin. Cukup sudah itu. Wa illam yablugka fakulli, namun jikalau belum sampai kepada engkau, maka aku bertakun, madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah, apa hasil kamu belajar sepanjang tahun yang lalu? Pertanyaan pertama yang beliau sampaikan akan kegelisahan sang murid tadi. Pernah enggak kita gelisah? Atau sebaliknya kita merasa diri yang paling hebat? Ini yang kalau kita merasa diri paling hebat, ada yang rusak. Ada dua yang merusak juga di samping itu, yaitu kultus. Kultus, mengkultuskan seseorang itu juga merusak jiwa. Ini yang berat sekali. Pertama, mengkultuskan seseorang. Aku juga kada hendak dua ustadz nih itu lain, kada pas. Aku ustadz si anu aja kultus. Dan ini mulai menjangkiti kelompok kita nih. Mulai sudah. Bila yang lainnya kan mau nangin tuh bang. Ini merusak. Yang kedua, yang merusak kalbu kita yang kedua adalah merendahkan, memandang rendah orang lain, apalagi dia ahli maksiat. Kalau ahli maksiat saja tidak boleh kita rendahkan, apalagi orang itu ahli ibadah. Nah, ini yang merusak kita. Nah, jikalau belum sampai kepadamu nasihat itu, maka aku ingin berkata kepadamu, fakulli, katakan kepadaku, madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah, apa hasil? Kau belajar, kau mengaji, kau datang ke mana-mana majlis, apa yang kau dapatkan? Hanya kesombongan, atau hanya perasaan membenarkan bahwa aku yang paling benar itu salah. Dan mungkin kita pernah seperti itu, Pak. Bila berbeda pendapat kita anggap dia salah. Itulah barangkali juga perlu kita mengkaji kitab orang lain. Orang lain juga perlu mengkaji kitab-kitab kita, supaya jangan saling menyalahkan. Sekali waktu kita belajar, misalnya kan yang lagi ramai di wadah kita ini tentang Nur Muhammad. Ini ramai nih. Saya kemarin di kampus itu kan Pak Dr. Soekarni bilang, siapa yang berani mengangkat Nur Muhammad? Tapi dalam perspektif fikih ini susah, Pak. Saya coba pelajarin kitab Durrun Nafis, Syekh Nafis Al-Banjari. Karena pencetus pertama Nur Muhammad itu kan Al-Halaj. Muncul kisah Hulul, lalu Al-Kindi, Al-Jilli, lalu muncul Wahdatul Wujud dan sebagainya. Sebetulnya setelah saya baca, saya kaji tentang Nur Muhammad itu, Pak, sebetulnya ingin menjelaskan bagaimana Tuhan yang misteri, Tuhan yang transenden itu dalam menciptakan makhluk yang baru ini. Hanya istilahnya teori penciptaan. Itu aja sebetulnya. Maka kalau dalam kitab Nafis itu kan ada martabat 7. Dan kalau baca kitab ini pusing kepala. Tapi aneh ketujuh. Nang anehnya orang awam ketujuh juga. Kenapa? Nang pusing-pusing itu ketujuh. Nang menyampaikannya jiwa membulit-bulit berputar-putar. Di ketujuh itu putar-putar gini. Setelah saya baca Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari itu beliau membagi beberapa, ada ahadiyat, ada wahdah, ada wahidiyat. Maka beliau meletakkan Nur Muhammad itu pada martabat wahdah. Ujungnya nanti kepada al-insanul kamil, manusia sempurna. Proses akhirnya adalah tajalli, penampakan. Saya masuk pada ujungnya adalah al-insanul kamil, manusia sempurna. Siapa itu al-insanul kamil? Nabi Muhammad. Kan gitu.
Maka bagaimana kita mengejawantahkan atau bahasanya Bubuan Halabi itu mengaktualisasikan bahasa orang Halabi itu baik, atau mengimplementasikan gitu bahasanya apa lah, mengamalakan gitu. Nah, mengamalakannya gampang sebetulnya kalau kita lihat lebih ke dalam apa. Ketika kita bicara bahwa Nur Muhammad itu ujungnya adalah al-insanul kamil, Nabi Muhammad, maka prakteknya adalah kerjakan apa yang Nabi gawi, selesai. Apa itu sunnah Nabi? Makanya kata Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, juga gurunya oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Karena dua ulama besar ini yang kemudian mendirikan dua ormas besar sampai dunia. Luar biasa nih Ki Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Jadi Muhammadiyah bid Dahlan, Muhammadiyah dengan Ki Haji Ahmad Dahlan ini besar sampai dunia tahu. Di Turki ada, Pak. Nahdlatul Ulama dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari juga besar. Gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Semarang, satu guru sebetulnya. Nah, beliau mengatakan kada usah pusing, enggak usah ribet. Nah, sunnah Nabi itu, Bang. Lalu kita bersalawat, kan gampang. Kada usah mengaji sampai belum tuntung juga. Pokoknya bila belum sampai Nur Muhammad aja kada sampai, kada lagi, kada harat lagi. Pasal sunnah Nabi itu tuh. Kayak apa yang sembahyang 5 waktu. Ya macam-macam lah. Lalu lagi mencoba menulis lagi itulah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna mansyuran nasihah, sesungguhnya telah bertebaran nasihat yang tertulis dalam perbendaan risalah daripada Nabi SAW. Maka jikalau sudah sampai kepadamu nasihat itu, kau enggak perlu lagi nasihatku, kata Al-Ghazali. Tetapi jikalau belum sampai kepadamu, apa hasil ikam belajar selama ini? Ini yang ditanyakan oleh beliau. Madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah, kata beliau. Maka beliau melanjutkan, ayyuhal walad, wahai anakku yang kusayang. Panggilan kesayangan itu kan ayyuha. Ya ayyuhan nabi, untuk Nabi Muhammad tuh. Tapi kalau kepada ya Adam, ya Nuh, ya Musa, itu kayak hai gitu aja. Tapi kalau ya ayyuha itu panggilan mesra, Pak. Al-Ghazali dua murid itu sayang. Guru terbaik itu adalah guru yang bisa membawa atau mengarahkan muridnya dengan baik tanpa kekasaran, lembut. Kasar bukan main kadang-kadang. Waduh. Iya, kalau dalam pengkaderan boleh. Kami dulu di kader-kader dakwah tuh memang keras, Pak. Tapi kalau udah di taklim ya janganlah terlalu kasar lah, apalagi sampai menghina. Jangan. Menghina kelompok lain juga jangan. Dikit-dikit hina, dikit-dikit bid'ah. Udah cukuplah sudah itu. Gak usah lagi lah kita persoalkan masalah bid'ah. Karena hal yang seperti itu sangat sensitif, Pak. Seolah orang itu salah, kita yang bujurkan. Busyah, kita yang salah yang bujurkan. Apa yang kita rasa benar pegang, tapi jangan menyalahkan orang lain. Nah, karena pengalaman saya pernah kayak gitu, Pak. Merasa benar itu sombong sebetulnya. Sombong. Lalu mengkat orang lain itu juga sombong. Makanya saya khawatir betul. Ustaz, bisa lah biar membuat satu program aja tuh model yang kayak ada istilahnya, ada pertanyaan dari jamaah aja khusus. Misalnya kan lagi rame nih, lalu pengen menjawab. Gak usah lah, kajian yang gini aja nah ada kitab. Nanti kalau bertanya silakan. Tapi kalau misalkan program pian bertanya misalnya ulun menjawab, khawatir apa? Yang menjawab itu bukan ulun lagi, tapi kesombongan. Maka kesombongan itu punya siapa? Punya iblis yang punya. Saya khawatir nanti saya justru jadi iblis itu. Akhirnya apa juga? Satu itu, yang kedua, oh Ustadz itu harap menjawab perkataan, rujukannya si Dintaras, si ini. Maka saya kadang kalau dan pertanyaannya juga kadang-kadang bicaranya itu aja, Pak. Yang sejatinya udah selesai. Sejatinya udah selesai itu. Masalah wudu, masalah tayamum, masalah
udah selesai sebetulnya. Adapun tentang perbedaan sepanjang perbedaan itu adalah perbedaan yang masih bisa kita maklumi, nggak apa-apa. Ya, dalam sholat kan banyak perbedaan. Dalam muamalah juga banyak perbedaan di kalangan para ulama. Apalagi zaman sekarang kan berubah, Pak ya. Coba dalam konteks zaman sekarang aja, Pak ya. Karena gini, hukum itu, fatwa itu juga bisa berubah. Taghayyurul fatwa atau taghayyurul hukum, waqtilafuha, dan perbedaannya bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal niyat wal awaid, akan berubah tergantung kepada azminah, zaman. Contoh aja, dulu kan duit zaman dulu cash kan. Wah, ini kan bisa uang elektronik, e-money, mudah. Sampai sekian nol, sekian koma sekian ada di sana. Kita belanja dulu karena nggak ada angsuran recehannya, diangsul dengan permen. Dalam hukum Islam boleh nggak? Nggak boleh. Angsurannya ada permen aja, itu nggak boleh sebetulnya. Mana mendingnya manfaat e-money? Sekarang kita lewat tol, naik ferry, pakai e-wallet misalnya, yang dompet uang itu, tak tinggal ini kan selesai. Nggak ada penyelewengan lagi sampai sekian dia berhasil. Nah, bagaimana hukum memfatwakan itu? Nggak bisa kita kembali ke zaman salaf dulu. Ada nggak hukum itu? Lalu pada akhirnya sekarang mana lebih manfaat ketika orang mau nikah maharnya pakai duit tunai atau boleh nggak pakai e-money tadi? Kan muncul nih pertanyaan-pertanyaan itu. Maka hukum itu bisa berubah. Karena saya kadang-kadang agak aneh dan lucu, kadang-kadang orang itu memaksakan keinginan dia kepada orang lain, bahwa harus seperti pahamnya dia, padahal semua udah berubah. Nah, ini yang saya kadang-kadang, saya bukan tidak ini persoalan hukum fikih, saya sangat tertarik. Itulah makanya mulai S1 sampai S3 saya itu hukum semua, hukum Islam. Dan kadang-kadang agak apa, kalau dengan dialog tanya jawab di radio itu, saya kadang-kadang gini, ini udah lain zamannya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan, lalu jawabannya kayak gini-gini. Apalagi sampai dia menyangkut persoalan munakahat dan ternyata salah. Pernah dulu saya itu salah misalnya. Nah, sosok ini kadang-kadang mudah sekali mengkat orang lain. Dia mudah mengkat. Tapi sangat dikultuskan di kalangan kita hari ini. Nah, ini yang kita kadang-kadang gini, menuduh kelompok lain kultus, kita pun kultus. Ustadz, kalian tuh bisa aja menyamati kami kultus. Ini buktinya nih, Bubuan pengen kultus. Ada yang ngomong gitu dengan saya nggak bisa lagi menolak ketika disebutkan itu. Ya, nggak usah saya sebut, pian-pian udah tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buang kultus kepada sosok siapapun. Ngaji itu, kalau misalnya beberapa ini murid ini dia ngaji dengan 400 ustaz dan dia belajar hadis 4.000 hadis. 4.000 hadis dia belajar. Itu pun dia mengalami kegelisahan. Maka dilanjutkan oleh Al-Ghazali. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatah. Di antara sekian banyaknya nasihat Rasulullah kepada umatnya, salah satunya kata beliau adalah qauluhu, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Alamat itu tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari hamba. Yang pertama, istighaluhu bima la ya'ni, disibukkannya dia dengan yang kada ada manfaat. Ini tandanya.
disibukkan dia dengan yang tidak ada manfaat. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak, Pak ya, tergantung. Nah, banyak yang tidak bermanfaat, ada banyak yang tidak bermanfaat. Manfaat itu kan sesuatu yang punya nilai. Nih HP ini kadang ada manfaat, kadang nggak ada manfaat, Pak. Manfaatnya nih, saya bisa baca kitab di sini. Walaupun orang zaman sekarang kan terbagi dua juga. Membaca kitab kata mereka lewat HP atau lewat laptop dengan baca kitabnya langsung tuh beda ujaran. Memang beda ya. Perasaan juga beda. Saya merasakan memang beda. Tapi kemudahan kan kalau dibawa kemana-mana nih ada kayak gitu. Apalagi yang tidak manfaatnya ada. Chatting sampai tengah malam. Saya kadang-kadang aneh, Pak ya. Terbuka mata, terbuka HP. Ini orang zaman sekarang nih. Kalau dulu kan terbuka mata kan terbuka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mun kada jo paling terbuka catatan hutang biasanya hutang si hutang B. Kalau sekarang ini dibukanya HP. Tuh lihat ya. Hendak goreng HP juga. Sampai datang nang bini kan betakon guru aja. Ulun bingung guru aja. Kenapa laki ulun tuh bilanya malam tuh nanya goreng berselimut betutup sampai ke kepala tapi bercahaya, tembus cahayanya tembus. Kira-kira menurut pengen guru aja kan pengalaman pengen nih amalan apa dari gawe laki lu sampai bercahaya. Sekalinya bukannya amalannya gurunya lakinya itu bawa WhatsAppan sekalinya cocok kan kayak gitu sampai anak goreng WA Facebook Facebook kah? Facebook lah. Facebook. YouTube. Dan lihat ini kadang-kadang Pak, ya. Saya lihat di Facebook atau di media sosial itu wajah-wajahnya nipu semua. Akun ada bebinian bina bungas. Pas bertamuan kan gampang sekarang wajah hidung nang pesek mancungnya pesek mancuk ke dalam kawa dikeluarkan dengan editan usia nang 60 tahun timur 25 kawa kan. Dan anehnya kita maka sok pindah alim-alim penghakun chatting duainya berarti pengulinya karena kita bertamu aja tuha sekalinya nang muhangin tuh apa istilahnya ini hitam tuh putih kawa ini pian-pian nih kawa 17 tahun tuh dan banyak penipuan-penipuan lewat itu Pak di sekeliling kita ada. Lebih parah lagi kadang-kadang menampilkan kemewahan hatta kadang-kadang ustaz bisa gitu juga tuntung pengajian singgah di warung lawan kelompoknya. Saya nggak menyalahkan, tapi singgah di warung silakan singgah, tapi jangan diekspos lewat media sosial. Status lagi makan bersama ustadz ini sama-sama. Buka bagaimana hukumnya seperti itu. Bukan makannya yang saya salahkan, tapi mengeksposnya itu nggak ada manfaat. Justru yang ada Pak kesenjangan Pak. Nyamannya makan-makan apa jamaah tuh sugi semua dia ke bos bakataan jangan kelompok itu aja dan sang ustadz nggak menegur mestinya pada jangan dibuat di status yang dimasukkan di media sosial kadang dibuka gitu. Saya nggak ngelarang mau makan di mana aja tuh hak tapi jangan disebar luaskan lewat media sosial itu juga tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Makanya perlu hal-hal seperti ini teguran bagi pribadi saya juga semua rekan-rekan yang jadi ustadz. Ini salah satu yang Nabi mengatakan alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighalu. Dia sibuk dengan yang tidak ada manfaat. Termasuk status-status di media sosial.
Enggak ngelarang saya mau bikin status, tapi status yang ada manfaat. Nasihat silahkan. Nih lagi makan di sini, nih lagi makan di sini. Makannya dikasih hakat. Kada perlu tuh nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaat itu yang bagus. Yang kedua, wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu. Wa innam ra'an, segala perkara dalam hidupnya dhahabat sa'ah, hilang waktu itu, min umrihi, dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa, dari sesuatu yang bukan untuk itu diciptakan dia. Kembali kita begini Pak, Tuhan menciptakan kita karena apa? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah, menyembah, jadi hamba. Sekarang begini, ketika kita memahami kita dijadikan gasan jadi hamba, ternyata semestinya kullu hayatun, semua dalam hidup ini sejak kita bangun sampai tidur lagi itu dalam rangka ibadah. Ibadah itu kadangnya sembahyang aja, kadangnya puasa aja, kadangnya berzakat, sedekah atau bahagia aja, kadang. Kita begawe itu ibadah. Kita ngajar itu ibadah. Kita bertukang itu ibadah. Semua itu ibadah. Sepanjang kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sepanjang itu baik. Kadangnya muncuntan penggurunya lain. Tapi pakai bismillah misalnya, sama aja baginya kata boleh. Maling menjuntan, semuanya hajat dulu sidin. Allahu Akbar. Hendak menjuntan kemana sana? Sudah menghajat datang. Pembacaan juga. Turun bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mantap. Malingnya ngaji juga sekalinya. Buka lawang. Takawa. Masuk, dapat handphone, TV, alhamdulillahnya maling. Dapat kan alhamdulillah. Keluar ketangkap. Astagfirullah, dipukuli, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini kan. Jadi kita ini berarti ibadah, Pak. Kita membantu istri kita. Istri memasak, mencuci, kemudian bekerja pekerjaan rumah tangga, kita bantu dia, ibadah. Coba sekali waktu pulang dari begawi, langsung kita lihat istri kita, bantuin dia, ibadah itu. Bahkan ketika kita kecapean dalam pekerjaan kita dan tertidur kita, itu pun bisa bernilai ibadah, karena kita bekerja kecapean dan tertidur capek kita. Itu beda lawan penggorengan. Memang penggorengan kan lain tuh. Ya dikit goreng, memalas. Ini memang dia bekerja kecapean. Nah, karena semua kehidupan yang diciptakan Allah kepada kita adalah untuk ibadah, maka jangan sampai hilang itu semua. Sesaat pun adalah dalam rangka ibadah. Nah, ini yang perlu kita lihat. Sehingga niat kita juga diluruskan. Niat kita adalah karena Allah. Bahkan ibadah itu menjadi rusak karena niat yang rusak. Inilah pentingnya Al-Ghazali kadang-kadang mengingatkan kita. Kalau beribadah, kalau kita apa aja, tujuan kita adalah lillah, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan kita pun nanti akan, yang kita rindukan tuh berjumpa Tuhan. Kemarin di bulan Rabiul Awal tuh banyak dibaca ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya laqad kana lakum adalah bagi kalian itu fi rasulillah, dalam pribadi Rasulullah, uswatun hasanah, ada teladan. Yang saya katakan Nabi Muhammad itu ada situ, uswatun hasanah. Apa lagi? Liman kana yarjullah, bagi yang hendak bertamu lawan Tuhan.
Jadi teladani Nabi supaya kita bertemu dengan Tuhan. Di surah Al-Kahfi, Qul innama ana basara, katakan aku adalah manusia. Basar itu ya kayak kita, basar ya, manusia biasa. Yuha ilayya, tapi aku dikasih wahyu. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilahukum, Tuhan kalian, ilahu wahid, Tuhan yang satu. Nabi mengajak kaum musyrikin itu selalu mengatakan, ayo sembah Tuhan yang satu. Dan ingat, Nabi tidak pernah mencela berhala-berhala mereka. Nggak pernah. Cari aja di mana-mana hadis adalah pernah Nabi mencela Lata, Uzza, Manah, nggak pernah Nabi mencela berhala mereka. Kita ini enak banget menghina sesama. Jangan main hina menghina. Memang ujung-ujungnya kadang-kadang mana dalilnya? Orang juga punya dalil. Jadi sebetulnya kan kuncinya kan hanya perbedaan pendapat. Jadi yang kita menganggap punya dalil, dia punya dalil. Tapi persoalannya kita beda dalam memahami dalil. Nah, lalu di ujung itu setelah Nabi mengatakan itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, lihat, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, beramal-amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi memang manusia punya tingkatan-tingkatan, Pak. Karena ini penakut, berkelahi takutan, perang takutan, maka dipadahi Nabi. Tapi lawan berbidin ketujuh. Lawan berbidin ketujuh. Kalau melihat pindah bunga-bunga sandak, ya kan? Maka jangan Nabi bila ikam berjihad lalu mati di jalan Allah, nanti akan disambut bidadari 70 bidadari. Wah, langsung lainnya berjuang kan. Makanya perlu juga kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi sebetulnya intinya bukan bidadarinya, Pak. Bukan. Memang dapat bidadari juga kan, karena tapi intinya bukan itu. Intinya Tuhan itu. Tuhan yang kita tuju. Sehingga ada seorang hamba yang dia beribadah selama 70 tahun. Hukiyah dihikayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Anna rajulan min Bani Israil abadallahu ta'ala sab'ina sanatan. Bahwasanya ada seorang hamba pada masa keturunan Bani Israil yang dia beribadah selama 70 tahun. 70 tahun dia beribadah. Kemudian fa'aradallah ayyaj'alu 'alal malaikah, maka Allah hendak menampakkan lawan malaikat. Allah Ta'ala ingin menampakkan dengan malaikat tentang hambanya tadi. Jadi Allah tuh ingin membanggakan. Nah, ya, malaikat lihat tuh hambaku, dia ibadah 70 tahunnya beribadah. Jangan malaikat nyatai Tuhan naik. Pian janji akan surga yang nyaman-nyaman. Coba diuji. Jadi coba kita uji. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan menyangka kita itu jangan mudah kita mengaku beriman kalau belum diuji. Kayak apa caranya? Fa arsalallahu ta'ala malakan. Maka Allah mengutus sikung malaikat. Yukhbiruhu annahu ma'a tilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Padahkan doanya, kabarkan kepadanya, yukhbiruhu, kabarkan kepadanya, annahu ma'atilkal ibadah, bahwasanya dia bersama dengan ibadahnya, la yaliku, tidak layak, bihi dengannya itu, dukhul jannah, surga. Padahi sana, cobai kan. Kan tadi padahkan minyak, tapi janjikan surga. Cobai padahinya kada dapat surga. Datang aja Pak, bertamu. Falamma balagahu, pas bertamu, oh hamba, jangan Tuhan, kamu tuh beribadah kada masuk surga juga. Qala al-'abid, maka berkata abid tadi, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini dijadikan gasan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ini disuruh Tuhan beribadah.
Persoalan Tuhan mau mengasihi aku surga kah, kada kah, menyugihakan kah, memiskinkan kah, berduit kah, kada kah, yang penting adalah aku ibadah. Maka kata beliau, nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budu. Kami itu sewajarnya beribadah aja. Urusan Tuhan. Beli kayak malaikat tadi. Nah, ini nih. Kalau kita kan gak ada tuh. Sembahyang tahajud supaya takabul cita-cita. Sembahyang duha supaya sugih. Sambil paksaan minta lawan Tuhan. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, bila rezeki itu di atas langit Tuhan, fa'anzilhu, turunkan. Oh, Tuhan kan. Wa in kana rezeki fil ba'id, jauh, faqaribu, dekatakan. Wa in kana rezeki qariban, sudah dekat, Allah dekatakan lagi. Kayak apa lagi nih kayak ini? Bulik malaikat pak, fala maraja'al malak, bulik malaikat. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah bertakun. Nah, ya malaikat, madza qala 'abdi? Apa kata hambaku? Kata malaikat, ilahi anta a'lamu bima qala. Tuhanku pian tahu apa yang diucapkan hambamu. Maka Allah mengatakan, idza huwa lam yu'rid an ibadatina. Kalau inya kada berpaling daripada ibadah kepadaku, walaupun kada dijulungi surga, walaupun kada diberi rezeki, walaupun jadi miskin akan dari Tuhan, maka kata Allah, fanahnu ma'al karam la nu'radu anhu. Maka demi kemuliaanku, aku pun kada paling daripadanya. Ashidu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku semua, inni qad ghafartulah, aku ampunahkaninya. Ini lihat, kita ini masih aja berhitung. Kita disitulah kemudian letaknya bahwa kita tidak boleh mencela ibadah orang lain. Tidak boleh menganggap orang lain itu salah, karena kita pun mungkin bisa banyak salah. Dikit-dikit nyalahkan, dikit-dikit nyalahkan. Cukup hentikan menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut. Maka yang kedua tadi, hilang urusan hidupnya daripada ibadah. Yang ketiga, la jadirun an tatula alaiha hasratuh. Saya singkat aja, panjang angan-angan, cita-cita, istilah itu mahayal. Kalau cita-cita bolehlah, itu doa. Cita-cita itu doa. Mahayal itu enggak boleh. Contoh nih, sekolah kada, membaca kada bisa, anak jadi presiden, itu mahayal. Berdoa berhimat umanya, ya Allah mudahan karena arisan, mudahan karena umpat haja kada arisan, itu mahayal. Sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, lawan Tuhan maksiat, pindah harat, pindah sombong, bepada kena masuk surga, itu mahayal. Yang jauh, hayalan jauh. Kalau cita-cita boleh. Nah, kemudian yang terakhir, wa man jawazal arba'ina wa lam yaqlib khayran ala syarhi fayatajaz ilan nar. Barang siapa yang jawazal arba'in mencapai 40 tahun, lam yaqlib tidak menutupi khayru kebaikannya, ala syarhu atas keburukan, khayran syarhu akan keburukannya, fayatajaz ilan nar, maka siap-siap neraka menghadangi. Bila sudah 40 tahun, Pak. Kita ini sebutnya puncak kita itu usia berapa kan? Puncak kita itu 40. Puncak, saya tidak mengatakan umur lah, puncak. Nabi diangkat jadi nabi itu usia 40. Pian kalau ingin menghitung kita sukses dan tidak 40. Sebab kenapa? Sebab kalau udah 40 tahun itu mulai menurun, Pak. Dari 0 sampai 40 itu mulai kesempurnaan. Kan dari kita mulai kada kau berjalan, kada bergigi, kada sampai kau bergigi, melihat mata, melihat telinga, kemudian makanannya nyaman sampai 40. Setelah 40 tahun itu menurun. Contoh mata. Ya kalau ini nang fisik aja dulu, mata, gigi, kemudian telinga, awak mulai menurun, Pak.
Sampaikan aja ke akan pulang. Jadi puncak tuh 40 tahun puncak. Nah, di puncak itu ternyata kita tidak menutupi kebaikan kepada keburukan kita. Lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar. Maka neraka menghadangi. Nah, ini yang hati-hati kita. Nah, karena Isya sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.